Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Semoga Bapak Ibu sekalian selalu mendapatkan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan semangat untuk hidup. Bapak Ibu, channel ini adalah channel pendidikan yang mencoba menjawab permasalahan pendidikan. Mungkin remeh bagi kita, tetapi terjadi bagi orang lain luar biasa. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai desain pembelajaran. Tetapi sebelum kita masuk ke topik acara, silakan Bapak Ibu subscribe untuk membuat atau memberi motivasi membuat konten yang lebih bermanfaat lagi. Dan kita lihat intro berikut ini. Indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, guru mampu menganalisis kompetensi dasar. Yang kedua, guru mampu menentukan IPK. Yang ketiga, menganalisis karakteristik mata pelajaran. Keempat, guru mampu mengembangkan pembelajaran. Kelima, guru mampu mengembangkan tujuan pembelajaran. Menganalisis kompetensi dasar. Bapak Ibu, kompetensi dasar adalah jumlah kemampuan minimal yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penentuan indikator pencapaian kompetensi. Cara analisis KD atau kompetensi dasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, pahami makna dari setiap tingkat kognitif pada taksonomi Bloom C1 sampai C6. Yang kedua, pahami dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Ketiga, tidak berpatokan hanya pada kata kerja atau KD, tetapi baca utuh deskripsi KD. Ini contoh ya, Pak Ibu ya. KD pengetahuan ya, yaitu menghubungkan ciri pubertas pada laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Ya, jadi menghubungkan itu adalah kata kerja kompetensi dasar. Sedang materinya adalah ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan seperti kemarin untuk taksonomi Bloom C1 sampai C6 ya, di mana C1 sampai C3 adalah LOS atau Law, Order, Thinking atau tingkat berpikir rendah, dan Hodge adalah tingkat pikir tingkat tinggi, di mana Hodge
mencakup C4 sampai C5, C6 ya, maaf. Untuk C1 adalah mengingat, yaitu kalau kita gambarkan mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan. C2 memahami, membangun arti dari proses pembelajaran. C3 menerapkan atau mengaplikasikan, melakukan atau menggunakan prosedur di dalam situasi yang tak biasa. C4 menganalisis, memecahkan materi ke bagian-bagian dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubung antara bagian dengan struktur atau tujuan keseluruhan. C5 menilai atau mengevaluasi, yaitu membuat pertimbangan berdasarkan kriteria atau standar. C6 mengkreasi atau mencipta, menempatkan unsur-unsur secara bersama. Untuk membentuk keseluruhan secara koheren atau fungsional, kembali unsur-unsur ke dalam pola atau struktur baru. Kalau kita contohkan kemarin, seperti kita menunjukkan gambar ke anak-anak. Jadi apabila kita menunjukkan gambar motor ke anak, pasti anak otomatis, karena sudah biasa melihat fakta barang itu adalah sebuah motor. Untuk C2-nya, anak diajak berpikir, ya, dalam arti fungsi dari motor itu, yang mana artinya adalah fungsinya sebagai alat transportasi, di mana dengan itu bisa memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain, atau mengantarkan barang, ya, atau membawa barang boleh. Yang ketiga, tahap penerapan, artinya jika anak itu bisa atau sudah mampu mengoperasionalkan motor atau menggunakan motor, maka sudah sampai C3. C4, anak mulai melihat bagian-bagian motor, seperti jok, ada ban, ada mesin, setir. C5, menjelaskan atau anak bisa menggambarkan bagian-bagian itu secara spesifik. Contoh, ban, ada yang 275, ada yang 300, ada yang 250, ada yang 225. Untuk mesin, ada 100 cc, ada 110 cc, ada 125 cc, ada 150 cc. Yang itu semua akan mendukung untuk, ya, kecepatan motor, Bapak Ibu, ya. Apabila anak itu mampu membuat atau mencoba merakit motor baru yang punya spesifikasi sesuai dengan motor yang ada, maka anak itu sudah sampai ke C6 atau mengkreasi atau mencipta. Kata kerja operasional. Yang satu, mengingat. Ada contoh kata kerjanya adalah menyebutkan, menghafalkan, mengetahui, menuliskan, memberi label. C2, memahami. Contoh kata kerjanya menerangkan, mengartikan, merangkum, mengelompokkan. C3, menerapkan. Kata kerja operasional, melaksanakan, melakukan, melatih, pembiasaan, penyelesaian,
menggunakan C4 menganalisis, memilih, menata, menyeleksi, mendiagnosa, mengedit, menguraikan, membedakan. C5 mengevaluasi, membuktikan, memisahkan, menguji, mengukur, mengkritik, memvalidasi, memonitor. C6 mencipta, membangun, membentuk, membuat, menampilkan, menemukan, menyusun, memperjelas. Dimensi pengetahuan. Pertama, pengetahuan faktual, berisi tentang fakta-fakta yang mendetail, spesifik, dan elementer. Bisa berupa kejadian atau peristiwa yang dapat dilihat, didengar, dibaca, atau diraba. Contoh, apabila siswa diminta untuk menyebutkan nama, kapan, di mana suatu peristiwa terjadi. Kedua, pengetahuan konseptual adalah pengetahuan tentang bentuk yang lebih kompleks dan terorganisasi, mencakup klasifikasi dan kategori, prinsip, model, struktur. Contoh, bila siswa diminta mengemukakan definisi, membedakan dua hal, dan mengklasifikasikan. Ketiga, pengetahuan prosedural, pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu, mencakup pengetahuan dalam hal keterampilan, algoritma, teknis, metode, dan langkah-langkah penyusun atau penyelesaian masalah secara sistematis. Keempat, pengetahuan metakognitif, kesadaran seorang tentang bagaimana ia belajar, mampu menilai kesukaran suatu masalah, mampu mengamati tingkat pemahaman dirinya, mampu menggunakan berbagai informasi untuk mencapai tujuan, dan kemampuan menilai kemajuan belajar sendiri. Ya ini Bapak Ibu ya, kita coba menganalisis untuk KD atau KD pengetahuan ya, menghubungkan ciri prioritas pada laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Kalau kita perhatikan ya, untuk KD syaratnya paham makna dari setiap tingkatan kognitif pada taksonomi Bloom C1 sampai C6 Bapak Ibu ya. Yang kedua, pahami dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Nah ini, jadi kalau kita perhatikan untuk kata kerja operasional atau KKO-nya ada menghubungkan, di mana menghubungkan termasuk dalam C4. Tingkat kompetensi adalah menganalisis ya, C4 sama dengan memecahkan materi ke bagian-bagian dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubung antar bagian dan ke struktur atau tujuan keseluruhan. Jadi pengertian dari C4 ya, atau penjelasan C4. Kalau dilihat materinya, di mana ciri-ciri prioritas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi, termasuk dimensi pengetahuan konseptual ya, Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena pengetahuan itu di dalamnya mencakup klasifikasi, kategori, prinsip, model, dan struktur. Merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Pertama, indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur atau
diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu. Bagaimana cara merumuskan IPK ya, atau indeks pencapaian kompetensi? Pertama, indikator itu dirumuskan dalam KD. Kedua, menggunakan KKO yang dapat diukur. Ketiga, dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dipahami. Keempat, tidak menggunakan kata-kata bermakna ganda. Kelima, hanya mengandung satu tindakan. Karena memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi, dan kebutuhan peserta didik, sekolah, masyarakat, dan lingkungan atau daerah. Nah ini Bapak Ibu ya, yang kemarin belum kita jelaskan adalah menganalisis karakteristik mata pelajaran. Jadi untuk menganalisis karakteristik mata pelajaran ada aturan pemerintah nomor 19 tahun 2005, di mana berisi karakteristik penilaian kelompok mata pelajaran dalam bagian berikut ini. Nah ini Bapak Ibu. Jadi mata pelajaran agama dan akhlak mulia, mata pelajarannya agama itu aspek yang perlu dinilai adalah afektif dan kognitif. Untuk pendidikan kewarganegaraan yang dinilai adalah afektif dan kognitif. Saya itu nggak ada, Ibu ya. Jadi yang dinilai adalah C1 sampai C6 atau A1 sampai A5. Untuk jasmani, penjas, psikomotorik, afektif, dan kognitif. Ada 3, Bapak Ibu. Untuk penjas. Untuk seni budaya yang dinilai adalah KKO-nya afektif dan psikomotorik. Untuk IPA, IPS, IPA, Matematika, Bahasa Indonesia, dan TIK yang dinilai afektif, kognitif, atau psikomotorik sesuai karakter mata pelajaran. Jadi untuk pengetahuan teknologi itu banyak ya, semuanya masuk. Afektif, kognitif, dan psikomotorik. Bapak Ibu, untuk pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, kalau kita perhatikan KD-nya menerima arti bintang, rantai, pentingin, kepala banteng, dan pada kapas pada lambang negara Garuda Pancasila. Jadi ini mengenai KD kelas 3 ya, kelas 3. Di mana kalau kita perhatikan menerima merupakan KKO dari afektif A1 ya. Ini. Jadi menerima sama dengan nih A1 ya. Untuk indikator kompetensi kita pakai kali kerja menganut bintang rantai, pentingin, kepala banteng, tadi kapas sebagai lambang negara dalam Garuda Pancasila. Itu termasuk A1 juga. Jadi IPK kuncinya juga A1. Yang kedua,
memilih bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng dari kapas sebagai lambang negara. B juga masuk A1 Bapak Ibu ya. Jadi untuk IPK kunci sama IPK pendukungnya tadi di A1 semuanya. Untuk pengetahuan konseptual itu termasuk ranah pengetahuan konseptual. Kenapa? Karena pengetahuan tentang bentuk yang lebih kompleks dan terorganisir, mencakup klasifikasi, kategori, prinsip, model, dan struktur. Nah, ini untuk bahasa Indonesia kelas 3. KD-nya meringkas informasi tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transmutasi di lingkungan setempat secara tertulis menggunakan kosakata baku dan efektif. Nah, jadi meringkas, kalau ini masuk kognitif ya. Meringkas sama dengan merangkum, sama ya. Jadi masuk C2. Nah, jadi kalau kita tidak bisa atau kita mendapati untuk kayak kerjanya di KD-nya itu sulit, maka bisa kita mengecek sinonim atau kata yang maknanya sama ya dari kata kerja KD itu. Meringkas, merangkum sama. Nah, ini jadi di sini untuk indikator kompetensi dasarnya ya, kita menggunakan mengidentifikasi ya, masuk di C1. Artinya ya, IPK pendukung ya. Yang kedua, menuliskan pokok informasi mengenai teknologi produksi pangan dengan memperhatikan penggunaan kaidah. Jadi kalau menuliskan termasuk C1, jadi IPK pendukung juga. Untuk aspek pengetahuan, maka termasuk pengetahuan faktual yang berisi fakta-fakta yang mendetail, spesifik, dan elementari, bisa berupa kejadian atau peristiwa yang dapat dilihat, didengar, dibaca, dan diraba. Kenapa? Dibaca dan diraba karena teknologi yang ada itu bisa kita langsung lihat, ya. Misalnya faktanya ada di masyarakat. Ini untuk olahraga kelas 3 ya. Untuk KD-nya memahami prosedur gerak dasar mengambang dan meluncur di air, serta menjaga keselamatan diri orang lain di dalam aktivitas air, termasuk tingkat kata kerja kognitif. Kita perhatikan memahami ya. Jadi masuk C2 Pak Ibu ya. C2 lalu jadi kalau kita perhatikan IPK-nya menjelaskan gerak dasar mengambang serta teknik dalam melakukan aktivitas air dengan baik, termasuk juga
C2 juga, artinya IPK kunci. Untuk selanjutnya menyebutkan cara melakukan aktivitas dalam air dengan aman. Menyebutkan ya, IPK pendukung ya, kerjanya maksudnya. Untuk tingkatan kognitif. Yang terakhir, mempraktekkan. Nah ini, masuk C3. Artinya apa? Ya IPK pengayaan. Kenapa? Karena untuk IPK pengayaan adalah mengambil ya tingkat kognitif di atas dari KD. Ya. Tadi kan KD-nya kan C2, maka mempraktekkan masuk C3 artinya apa? Ya, artinya IPK pengayaan. Untuk pengetahuan ya, termasuk pengetahuan prosedural, di mana pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu mencakup pengetahuan dalam hal keterampilan, algoritma, teknik, dan metode, dan langkah-langkah menyusun atau menyelesaikan masalah secara sistematis. Jadi termasuk pengetahuan prosedural. Ini matematika. Untuk matematika kita ambil ya tingkatan kognitif ya. C1 sampai C6. Nah, ini menjelaskan termasuk dalam C2. Memahami, menjelaskan dan menentukan luas dan volume dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda konkret. Lalu penjelasan indikatornya 381 menjelaskan cara menentukan luas suatu daerah dengan tepat. Nah, sama. Jadi termasuk IPK kuncinya ya. Yang 381 ya. Untuk 382 menuliskan cara menentukan luas suatu daerah dengan tepat. Menuliskan termasuk ya C1. Jadi IPK mendukung. Selanjutnya menyelesaikan masa sehari-hari yang berkaitan dengan ruang dan satuan baik baku dalam satuan baku dengan tepat. Nah, jadi menyelesaikan itu artinya masuk C3. Artinya apa? Ya, IPK pengayaan. Jadi IPK pengayaan pasti di atas dari ya tingkatan kognitif dari KD. Untuk pengetahuannya termasuk pengetahuan prosedural. Pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu mencakup pengetahuan dalam hal keterampilan, algoritma, teknik, dan metode, dan langkah-langkah penyusunan atau penyelesaian masalah secara sistematis. Dan ini apa ya? Tujuan pembelajaran. Unsur dalam tujuan pembelajaran hendaknya memenuhi kaidah ABCD. A. Audiens. Audiens itu ada siswa yang menjadi subjek dari tujuan pembelajaran tersebut. B. Behavior. Behavior adalah pelaku yang dapat mendeskripsikan kemampuan audiens setelah pembelajaran. C. Condition. Condition adalah suatu atau kondisi suatu tujuan adalah situasi atau kondisi saat tujuan tersebut diselesaikan. Itu kondisi ya. Degree. Degree adalah standar yang harus dicapai audiens sehingga dapat dinyatakan bahwa tujuan pembelajaran telah tercapai. Nah ini juga
ujian bacaan kelas 3 juga. Tema ya ini tema 7, subtema 1 ya. Setelah menemukan informasi dari teks bacaan, siswa dapat menulis pokok-pokok informasi mengenai teknologi produksi pangan dengan memperhatikan kaidah ejaan bahasa Indonesia dengan tepat. Maka kita perhatikan setelah menemukan informasi dari teks bacaan itu termasuk kondisi, yaitu waktu atau situasi ya. Nah, ini. Lalu untuk dapat menulis pokok-pokok informasi tentang teknologi produksi pangan dengan memperhatikan kaidah ejaan bahasa Indonesia termasuk behavior. Itu perilaku yang dapat digambarkan ya. Setelah apa? Melihat kondisi. Nah, siswanya audiens ya. Dengan tepat, ya degree. Jadi ada keputusan. Dengan tepat, dengan benar itu ya. Degree. Jadi untuk ujian pelajaran harus memenuhi kaidah ABCD. Ada audiensnya, ada behaviornya, ada kondisinya, siapa ya. Lalu ada keputusannya, baik, benar, ya, tepat, salah, ya, harus ada. Itu hal yang harus diperhatikan untuk menentukan tujuan pembelajaran. Nah, sekarang ini soal-soal, Ibu ya. Kompetensi dasar KD pada tema pembelajaran indahnya keberagaman, yaitu memahami arti bersatu dalam keragaman di rumah, sekolah, dan masyarakat. Jadi dia berada di C2, maksudnya memahami KD-nya ya, untuk kerjanya. Lalu guru ingin meningkatkan pencapaian prestasi dari C2 ke C6. Artinya apa? Ya, menggunakan indikator IPK pengayaan ya. Ke C6 mencipta atau mengkreasi. Maka rumusan indikatornya adalah, kita perhatikan dulu ya, menuliskan masuk C1, lalu mendiskusikan masuk ya, masuk C4. Memperhatikan masuk sama dengan menyeleksi Bapak Ibu ya. Jadi masuk C4 sama. Mengelompokkan masuk C2. Menampilkan masuk C6. Jadi yang benar adalah E. Yang kedua, kompetensi dasar KD pada tema pembelajaran menerima arti bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi kapas pada lambang negara Garuda Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka indikator kompetensi dasarnya adalah indikator kompetensi dasar. Menerima termasuk ya, menerima itu masuk A1. Yang A meyakini masuk meyakini A3. Padahal KD-nya kan A1. Jadi tidak benar ya A ya. Yang B menjawab
menjawab masuk A2 juga salah. C. Mendukung masuk A2 juga salah. D. Menata masuk A4 juga salah. E. Mengikuti masuk ya masuk A1. Jadi yang benar untuk KD A1 yaitu jawabannya mengikuti E ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini yang soal ketiga. Dalam menentukan tujuan pada tema 7 subtema 1 kelas 3 pada materi pola irama, maka yang paling tepat adalah ini. Dengan mendengar lagu Rotiku, siswa dapat mengenal pola irama pada sebuah lagu dengan tepat dan percaya diri. B. Dengan mendengar lagu Rotiku, siswa mengenal pola irama. C. Siswa dapat mengenal pola irama dengan mendengar lagu Rotiku. D. Mendengar lagu Rotiku, siswa lebih percaya diri. E. Mendengar lagu Rotiku dengan tepat. Kalau kita perhatikan untuk tujuan, maka harus memenuhi A, B, C, D. Harus ada audiensnya, lalu behaviornya, yang ketiga conditionnya, yang keempat degree-nya. Kalau kita perhatikan yang memenuhi semua, jawabannya A. A dengan mendengar lagu Rotiku itu kondisinya. Siswa audiens dapat mengenal pola irama pada sebuah lagu dengan tepat. Dapat mengenal pola irama pada sebuah lagu, behaviornya dengan tepat dan percaya diri. Ya, degree-nya. Artinya yang tepat adalah A. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Billahi taufik, wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.